Student Education Forum atau yang lebih dikenal dengan SEF. Halo Kak Rosi. Halo. Nah, di sini ada Kak Rosi, dia salah satu founder sekaligus chief dari SEF itu. Kita tanya-tanya aja langsung ya mengenai SEF itu. Nah, Kak Rosi, aku pengen tanya nih, SEF itu apa sih dan bagaimana histori SEF itu awalnya terbentuk, kapan terbentuk? Mungkin Kak Oci bisa ceritakan sedikit ke teman-teman biar teman-teman nggak penasaran kali ya. Mungkin bisa diceritain Kak? Oke. Bicara mengenai Student Education Forum, pastinya sebuah komunitas pendidikan yang bergerak di dunia edukasi, berorientasi pada siswa, mahasiswa, dan masyarakat. Dalam pesannya adalah bagaimana memberikan karya-karya, event-event, aktivitas yang positif yang nantinya berguna untuk kita semuanya. Nah, SEF itu sendiri berdiri tanggal 15 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 3 tahun ini, alhamdulillah SEF itu sudah tergabung di dalam 20 orang yang terdiri dari berbagai universitas, tapi spesifiknya itu adalah mahasiswa jurusan ilmu komunikasi ya, dari UNRI, dari UMRI, dari UIN, Abdurrab, dan sebagainya. Oke, berarti itu rata-rata anak ilkom semua ya, Iya, tapi nggak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dari jurusan lain gitu. Oke, kalau komunitas SEF ini kira-kira independen atau ada di bawah naungan gitu Kak? Oh iya, kalau status dari komunitas kita sendiri bersifat independen, artinya kita itu bebas, tidak terikat. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, agenda yang kita buat itu adalah hasil dari internalnya kita, bukan karena sebuah program yang wajib dilakukan dari pihak lain seperti itu. Berarti kalau independen berarti kita memerlukan support dari eksternal tuh kan Kak? Iya. Nah, kira-kira siapa aja nih yang selama ini yang selalu ngedukung kegiatan SEF dari awal hingga akhir? Mungkin bisa disebutkan salah satu atau beberapa gitu kan? Kalau masalah dukungan support dari stakeholder pastinya sangat banyak. Karena dalam waktu 3 tahun ini bukan perjalanan singkat yang dilakukan oleh SEF sendiri, baik dari segi sponsorship, government, media, dan lain sebagainya. Misalnya seperti perusahaan BUMN kayak Jasara Harja pernah support kita. Terus juga kalau dari segi sponsor, Living World juga pernah support kita dari segi tempat secara free. Yang lain mungkin kalau kayak media, RRI Pro 2 yang selalu support kita talk show. Nah, semua itu sudah kita maintain bagaimana caranya supaya mempertahankan dengan mereka kerjasama yang baik, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih dipersilahkan untuk melakukan koordinasi dengan mereka seputaran publikasi ataupun promosi acara. Oh gitu. Nah, bicara mengenai SEF ini, kira-kira SEF itu kan ada berapa orang tadi Kak? 20. Kira-kira itu ada departemen atau divisi atau bagaimana Kak? Iya, SEF sendiri kita secara struktur terbagi 3. Yang pertama struktur manajemen inti, struktur inti, dan departemen. Nah, jadi kita tuh ada support manajemen, itu dari Bang Putra. Mungkin langsung ke departemennya aja. Seperti biasa kayak organisasi lain itu kayak ada ketua. Nah, kalau di SEF sendiri tuh kayak lebih keren gitu aja, Chief of SEF. Wakilnya ada PIC of SEF, terus ada sekretaris, bendahara. Nah, kalau bicara departemen, seksi-seksi gitu ya, kita namanya departemen. Yang pertama pastinya ada namanya Departemen Sosial and Religion yang mengatur semua terkait dengan agenda keagamaan, sosial seperti itu. Lalu ada Human Resource Development Department, di mana nanti mengatur SOC, artinya Standard Operational Community, aturan-aturan yang bersifat baku yang harus dilaksanakan oleh internal SEF ke publik seperti itu, ataupun internal ke internalnya sendiri. Selanjutnya juga ada Secretariat Leadership. Secretariat Leadership ini juga mengatur bagaimana secara struktural dalam sebuah kepanitiaan, ataupun bisa juga refreshing keanggotaan, kayak lagi bosan untuk apa. Jadi Sekretariat Leadership juga bisa bentuk pengajuan semacam upgrading ataupun family gathering. Terus juga ada Departemen
creativity development, pengembangan kreativitas. Mungkin kita baru mulai merangkak ya bahasanya ke dunia olahraga seperti itu. Ada juga media publikasi departemen, itu hubungannya dengan bagaimana publik tahu dengan agenda-agenda kita. Begitu juga dengan editor yang harus menyiapkan segala sesuatunya, baik dalam bentuk foto, dokumentasi, video, dan sebagainya, seperti itu. Berarti beberapa departemen itu udah ada tugas masing-masing. Ya. Benar. Gini Kak, sekarang ini kan masa pandemi nih ya kan. Jadi kan orang kalau mau ngelakuin aktivitas tuh bingung mau ngapain kan. Nah, gimana nih perkembangan chef selama pandemi ini? Apakah stuck di situ diam aja atau ngelakuin segala sesuatu gitu Kak? Ya, kalau bicara dengan pandemi sendiri, memang dari aturan pemerintah kita di stop dulu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan. Tapi alhamdulillah dari tahun 2020 pandemi masuk pekan baru, tepatnya di Maret ya waktu itu, kita tetap berupaya bagaimana caranya supaya aktivitas itu tetap berjalan, tapi juga satu sisi mengedepankan aturan dari pemerintah. Artinya apa? Dapat support dari pemerintah. Banyak hal yang kita buat bisa dua sisi, bisa kegiatan itu bersifat offline ataupun online. Kalau misalnya online itu udah pasti seperti webinar, bisa dalam jangka 30 orang sampai 100 orang, misalnya kayak bincang-bincang magang yang kemarin baru kita adakan, atau juga kayak knowledge seputaran pandemi COVID itu di awal dulu waktu pandemi. Tapi kalau offline juga ada, offline itu juga berhubungan dengan bagaimana kita berusaha berkreativitas walaupun pandemi. Sulit iya, tapi alhamdulillah kenapa tadi saya katakan berhubungan dan dapat support dari pemerintah yaitu Satgas, seperti mata komunikasi jilid 2. Itu kita adakan memang saat masa pandemi dan butuh peserta 160 di luar panitia, stakeholder dan tamu. Sehingga kenapa itu berjalan? Karena alhamdulillah kita memenuhi protokol kesehatan, kita mendapatkan surat Satgas, dan kita mendapatkan support dari Dinas Tenaga Kerja. Berarti kalau kita mau mendapatkan support itu kita harus menjalin relasi yang baik juga ya kan Kak? Iya, benar sekali. Kalau misalnya biasanya kan kalau komunitas ini pasti ada yang namanya rapat atau meeting lah kan. Itu tuh kira-kira kalian ada rutinitasnya, meetingnya kapan dan di mana gitu Kak? Kalau mengenai rutinitas meeting itu pasti ada. Kita rutin itu setiap Kamis 1 kali seminggu, tapi teknis meeting itu balik lagi urgensinya sebelum meeting. Ini kalau memang ketika urgent sekali, bisa saja meeting itu kita adakan offline ataupun misalnya dekat-dekat hari H. Tapi kalau sifatnya tidak urgent, hanya dalam pembentukan program baru atau kita mau buat refreshing yang agenda baru, kita bisa mengadakan online. Jadi biasanya kita silang-silang sih kalau di masa pandemi, ada waktunya online minggu ini misalnya, terus offline minggu berikutnya, begitu terus. Jadi kalau tadi kan Kakak banyak nih sebutin beberapa program tadi. Nah, ada nggak kira-kira program yang belum tercapai oleh chef gitu Kak? Dan kedepannya ingin diwujudkan gitu. Kira-kira ada nggak? Kalau mengenai program yang belum tercapai sampai saat ini sebenarnya kalau secara internal tidak ada. Tetapi kalau dari stakeholder yang kerjasama dengan kita itu ada. Statusnya masih coming soon. Misalnya terkendala kayak RTV, jadi ada pelatihan news anchor sekaligus produksi siaran secara langsung. Hanya saja karena kondisi PPKM, maka dari pihak direkturnya juga mau cancel. Yang kedua juga dari jasa harja, cuman sampai detik ini masih boleh dikatakan tanda tanya karena kita sampai pada tahap finalisasi konsep itu sendiri. Oh gitu. Nah, tadi kan Kakak bilang tadi ada departemen creativity yang baru berkembang gitu kan Kak. Itu tuh programnya baru apa aja tuh Kak? Kan masih dikategorikan baru iya. gitu kan. Kalau creativity itu berhubungan dengan lebih ke kreativitas internal. Oh, internal. Lebih ke situ dulu sih, karena kenapa kita nggak mau beranjak ke eksternal? Sulit, apalagi sekarang bukan pandemi lagi, yang paling kita susah itu PPKM-nya. Kita mau saja mengadakan besar, misalnya kayak turnamen apa misalnya badminton kah atau apa. Tapi gimana ceritanya? Karena orang kan juga masa PPKM nggak boleh nih, otomatis kita balik ke internalnya, kreativitas internalnya, seperti misalnya badminton internal,
kayak misalnya jogging internal yang bersifat lebih ke olahraga basket internal seperti itu, masih dalam cakupan itu. Tapi kalau misalnya udah nggak PPKM lagi dan diperbolehkan bikin acara, ya kenapa tidak, kita bisa gas, misalnya kayak pertandingan futsal cup serial, bisa aja kan, basket ya, gitu bisa. kan. Oke, keren juga ya Kak. Mungkin ini dari teman-teman mungkin penasaran nih kan Kak, apa sih kriteria bisa masuk SEFNI, atau SEFNI gimana SOC-nya gitu Kak? Oke, kriterianya dulu ya. Iya, Kriteria, kriterianya. kalau bicara mengenai kriteria masuk SEF, sebenarnya yang paling penting itu masuk tuh dengan apa adanya sih, bukan ada apanya. Oh, iya. Karena banyak orang yang hanya masuk SEF sekedar kepo terus keluar. Sebenarnya di SEF ini adalah pengembangan diri, personal development seperti itu ya. Tapi kalau yang kedua lagi syaratnya kita hanya butuh dia mau belajar, nggak butuh kita orang pintar tapi sok pintar tiba di dalam. Iya. Jadi kalau ada orang yang mau belajar pasti dia bisa menggali potensinya. Tapi tidak salah kalau misalnya dia punya skill, keahlian yang bisa dia gagas, why not, dengan catatan balik ke SOC tadi. SOC itu asas pertamanya adalah attitude, etika yang bagus, nawaitu yang baik, action yang baik. Insya Allah kita melahirkan SDM yang berkualitas. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau kepoin SEF nih, kita mau carinya di mana nih Kak? Apakah ada Instagramnya atau apa gitu? Untuk saat ini pengaktifan media sosial ada 2, Facebook dan Instagram. Mungkin kalau milenial pakainya Instagram. Jadi seluruh kegiatan saya ingin tahu info bisa aja langsung DM ke sana, atau bisa lihat program-program yang udah kita lakukan, bagaimana kita membuatnya itu di IG kita @sef_id. Oke. Mungkin itu aja ya Kak. Makasih banyak ya infonya Kak. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran nih sama SEF_id atau pengen masuk komunitas SEF_id, mungkin bisa kepoin di Instagramnya sef.id. Nah, mungkin sekian itu aja informasi dari aku dan Kak Oci. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lebih kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.